Oke, balik lagi di channel gue Henry GVD. Di sini kita akan mereview manhwa yang berjudul Nanomachine chapter 231. Dan di sini kita masih melihat sebuah rencana dari MC kita atau Demon Lord, yang dimana mereka sudah menutup semua area pintu keluar. Nah, di sini emang seperti udah direncanakan oleh MC serta rencana dari anggota kultus Sigblade ya. Mungkin kalian ya, klan Sigblade semuanya diketahui ya, dan nggak bisa kabur lagi. Yang di awalnya mereka udah percaya diri buat ngadepin ketua dari si demon ya, sekte demonik, tapi ternyata malah kebalikannya, mereka lah yang kena sasaran oleh CMC. Nah, di sini kita ngelihat sebuah banyak anggota dari MC yang datang untuk membantu MC di sini, yang meskipun dari segi kekuatan tanpa dibantu pun dia pasti menang. Kenapa gue bisa bilang begitu? Kan di sini dia rananya udah ada di live death ya, udah sering dibilangin sama musuh-musuhnya juga dan kawan-kawannya. Jadi rananya dia tuh bisa mengendalikan pedang mungkin sekitar di atas puluhan atau seratusan mungkin bisa, atau dia juga tanpa pedang pun, tanpa ada objek ya, sebuah fisik pun bisa membuat dengan kinya ya. Dengan kinya tangannya pun bisa berubah pedang. Nah, makanya di sini dijuluki Left Dead, kekuatannya udah di atas rata-rata. Nah, ternyata di sini di chapter sebelumnya kita dilihatin ya, dia ini CMC ini ternyata udah bikin rencana sama salah satu aliansi ketua, entah itu pemimpinnya, gue juga lupa siapa yang pemimpinnya. Pokoknya dia disebut pemimpin juga, pemimpin aliansi atau ketua aliansi, yang dimana sebelumnya tuh udah dikasih tahu sama MC nih rencana busuk dari sekte, entah itu Sigblade sama si sekte lainnya yang ingin bergabung menghancurkan kekaisaran. Nah, di sini kan pada nggak terima ya. Kenapa pada nggak terima ya? Karena kalau si kekaisaran dihancurin oleh si sekte Sigblade, biasanya bakalan terpecah seluruh sekte ya, yang nantinya si ketua Sigblade tuh bakalan hadiran. Nah, di sini kan nggak ada ketua Sigblade ya, masih kayak para tetuanya, anggotanya. Kemungkinan bakalan dimunculin di chapter-chapter nanti nih, setelah para Sigblade yang ada di sini yang lagi sedang berkumpul ini dibunuh atau dibantai sama si MC nih. Nah, tapi gue nggak tahu yang lainnya bakal dibunuh atau enggak, itu tergantung dari mereka menyerah atau enggak. Nah, seperti si palingan separuh beberapa pasukan murim bakal dibantai sama MC. Kelihatan ketika MC ngumpulin beberapa anggotanya juga, dia memanggil salah satu grup ya, yang dulu kalau kalian masih ingat di chapter awal-awal kan mereka masih kayak perebutan tata tuh. Nah, di situ MC masih sendirian deh, belum ada kayak grupnya, temennya. Nah, di saat si MC mulai semakin menang ya, kan semakin ada grup, ada temen ya. Waktu itu pertama kali kan si botak, dan si botak yang kedua tuh ada beberapa seperti istri pertamanya ya kan, dan lain-lain. Dan mereka nyebutnya apa ya kemarin ya, gue lupa lagi grup apa ya, gue lupa juga. Dan mereka menjadi kayak mungkin pasukan yang paling setia saya sama si MC atau Chen Yuo kalau nggak salah, dibandingkan yang lain. Karena kan mereka yang udah bertarung atau ngikutin sejak si MC kita ini sebelum menjadi Demon Lord. Nah, di sini juga banyak kehadiran pendekar kuat lainnya ya, yang di luar dari sekte demonik, yang contohnya yang udah dibantu sama MC, anaknya itu yang punya kekuatan ranah dingin, energi apa yang tuh. Nah, dia hadir tuh. Nah, di sini tuh pada kaget. Nah, sepertinya si MC cuma mau ngasih tahu kali ya ke beberapa murim, kalau ke anggotanya murim atau aliansi, kalau dia itu nggak bisa diremehkan gitu aja, karena pasukannya tuh bukan hanya dari sekte demonik ya, tapi beberapa pendekar atau orang-orang yang emang terkenal, 10 kalau nggak ya, 10 pendekar paling hebat kali ya di anggota murim atau di seluruh dunia. Mungkin ya, karena di sini kan kita nggak ada spoilers kalau dia bakalan ke benua lainnya, karena gue dengar setelah kejadian yang
sekte Sigblade ini selesai, mereka bakalan masuk ke arts masa depan. Ya, yang tanpa sengaja MC kita terlempar ke masa depan gara-gara entah itu ngejar atau dianya sama Nano sengaja untuk masuk ke sebuah portal, ya kita nggak ada yang tahu. Nah pokoknya di sini nanti bakal ada pembantaian yang dimana beberapa prajurit juga ikut serta dari kekaisaran ngebantu. Mungkin ini udah rencana pangeran dan rajanya ya, raja yang kemarin itu ngikutin perintah dari si MC, karena si MC ini yang bisa ngebantai mata-mata yang ada di dalam sekte. Apalagi ini udah diketahui nih, ternyata sebagian kayaknya bakal dibantai deh, bakalan dibunuh. Karena Sigblade ini kan mau udah masang beberapa bom tuh, ini udah ketahuan pengkhianatan yang dia niatnya buat hancurin kekaisaran. Dan sedangkan para murim yang aliansi itu beberapa kan pada ngikut serta tuh ke Sigblade. Nah mungkin mereka bakalan dihukum mati sama si MC ini karena udah mengikuti udah kerjasama sama pengkhianat. Ya seperti begitu sih. Kita akan lihat nih ya. Kalau kalian nanya, di sini MC pasti bakalan menang, apalagi pasukannya udah banyak. Dia kayaknya bakalan ikut ngebantai itu beberapa chapter ke depan kali ya. Ini mungkin kayak anak buahnya, atau mungkin juga tanpa dia turun tangan juga sebenarnya sih udah kebantai semua. Karena musuh yang paling yang bisa menandingi dia yaitu cuman ketua Sigblade yang dari masa depan itu tuh, yang nantinya bikin si MC kita ini, gue nggak tahu apakah babak belur doang nantinya tapi tetap menang, atau mungkin aja dia kalah dibantai ya, karena kekuatannya itu emang masih di bawah Sigblade. Antara dua itu sih ya, seharusnya karena Sigblade ketuanya ini dari masa depan ya seharusnya agak susah buat dilawan sama si MC. Kenapa gue bisa bilang ya, dia bisa merubah masa depan, dia juga berarti bisa kabur dan bisa ibaratnya tuh mengambil beberapa peninggalan yang di zaman dulu yang kuat, yang bisa dimanfaatin gitu buat melawan si MC ini. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, website, aplikasi, UX UI, bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ gue udah ajarin caranya ya. Dimulai dari mananya udah gue rapiin juga. Dan gue juga ngasih tahu juga cara gimana ngedapetin atau ngasilin duit dari desain ilustrasi, desain website, aplikasi, desain grafis, serta ya berhubungan tentang desain, entah itu dari ngejual aset, yang ngejual skill kalian buat ke perusahaan atau yang ingin ngelamar kerja. Oke? Terima kasih yang udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.